mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas disiapkan dulu tempatnya untuk berdoa sebelum belajar. Nah, ini sebelum kita lanjut biar lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu lagu kita, lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjalan pulang-pulang, semuanya menjadi satu di dalam Indonesia. Indonesia tanah airku, terjadi padaku, berjujur tanah air. Selanjutnya nih, adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Coba seperti biasa. Hadir semua ya? Luar biasa. Mudah-mudahan untuk seterusnya juga seperti ini ya. Jangan sampai ada yang tidak hadir ketika pembelajaran pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena ketika tidak hadir nanti akan tertinggal pelajaran, tertinggal materi pelajaran. Nah ini udah hafal semua lagu ini dong. Ya, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu bareng-bareng tentang lagu Ayo Belajar. Kasih tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Ya baik, jadi itu ya intinya dari lagu ini agar kita tahu kalau kalian ingin cerdas, kalau kalian ingin pintar maka harus rajin belajar, gitu ya. Selain belajar, kita juga harus selalu berdoa, ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sholat rawatib, ya, tentang sholat rawatib. Dari materi tersebut kita menjadi tahu apa itu sholat rawatib, kemudian bagaimana ketentuan sholat rawatib, dan bagaimana tata cara sholat rawatib. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sholat rawatib, hari ini kita akan mempelajari tentang kenabian Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian juga bagaimana cara beliau berdakwah kepada umatnya, itu akan kita pelajari pada hari ini. Siap semuanya? Ya, oke, baik. Sebelumnya kita ada pertanyaan dulu nih. Apa yang kalian ketahui tentang Nabi dan Rasul? Coba ada yang tahu tidak? Silakan. Nabi adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk diri sendiri. Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu untuk umat. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke, tadi kata Isa adalah Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu untuk diri. Kemudian Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu untuk umatnya. Ya, ini yang selanjutnya. Nah, dari 5 kata-kata ini, manakah kata-kata yang terkait dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW?
Al-Alaq 1-5, kemudian 3 buah hiro, dan 4 malaikat Jibril. Ya, jadi inilah kalau kita berbicara tentang turunnya wahyu pertama, maka wahyu pertama itu adalah Al-Alaq 1-5. Kemudian yang menyampaikan wahyu tersebut adalah malaikat Jibril, dan Nabi memperoleh wahyu tersebut ketika berada di luar hiro. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad. Rasulullah Nabi Muhammad tujuannya adalah menjelaskan proses Nabi Muhammad berkhalwat dan menerima wahyu dengan benar. Kemudian mengidentifikasi wahyu pertama dan kedua dengan benar. Kemudian menguraikan dakwah Nabi Muhammad dengan benar dan menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, nih seperti biasa nih, biar nanti seterusnya kalian terbiasa ketika pembelajaran selalu harus bekerja sama di dalam kelompok. Hari ini Bapak telah ada 3 kelompok. Nih, kelompoknya masih sesuai dengan namanya ini. Silakan kalian cek nama-nama di situ. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya nanti ketika kalian berada di kelompok, tugasnya adalah buatlah peta konsep dan resum dari materi Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ini adalah yang harus kalian lakukan sebagai tugas dari masing-masing kelompok. Sebelum kalian mulai mengerjakan tugasnya, kalian simak dulu ini video terkait dengan materi pada saat peristiwa kenabian dan turunnya wahyu yang pertama. Silahkan kalian simak videonya. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta Alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Berbagai tekanan dari kaum musyrikin membuat Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tersiksa, sehingga mereka membutuhkan tempat perkumpulan yang rahasia. Pada pertengahan tahun keempat kenabian, seorang pemuda bernama Al-Arqam bin Abil Arqam menawarkan rumahnya kepada Nabi untuk dijadikan tempat dakwah beliau, yang kemudian dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Kaum kafir Quraisy tidak kehabisan akal dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Berkat perlindungan dari Abu Thalib, mereka tidak berani mengusik Nabi. Namun orang-orang lemah yang masuk Islam menjadi korban. Hanya Abu Lahab dan beberapa orang musyrik lainnya yang tetap teguh pada rencana penghentian dakwah Nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, pada awalnya kaum musyrikin meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Kebencian kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW tak kunjung berkurang. Apalagi sebelum ini, Nabi Muhammad baru mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan hal-hal yang gaib. Sayangnya kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dengan alasan apapun.
lebih memperkuat lagi, ini Bapak punya kuis. Silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk mengerjakan kuis ini. Siap ya? Kelompok satu siapa yang menjadi perwakilan? Nah, ya maju silakan. Tahu ya cara mengerjakannya, ditarik ke bawah. Beda. Tidak usah terlalu tekan. Gitu, di pelan-pelan aja megangnya. Tarik. Mukjizat perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Wahyu yang kedua turun kepada Muhammad adalah Al-Mudaththir 1-7. Wahyu tempat agung dari Wahyu. Coba diklik yang ini. Submit. Coba kita lihat betul berapa ya ada teman. Coba diklik yang bawah ini. Klik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul semua. Dari tepuk tangan semuanya. Ya, silakan dulu. Nah ini ada kuis lagi untuk kelompok kedua. Siapa yang siap untuk maju? Ya silakan maju. Di klik start. Nah itu tadi kuis dari Pak Guru sudah kalian kerjakan semuanya, sudah banyak juga yang betul. Intinya kalian nanti diperbanyak lagi tentang materi Nabi Muhammad SAW saat pertama kali mendapatkan wahyu. Baik, rekan-rekan sekalian, dari yang telah kita lakukan tadi, kalian sudah bekerja kelompok, kemudian juga sudah menyelesaikan tugas. Nanti yang Bapak ingin berikan penguatan yaitu terkait Nabi Muhammad, kesimpulan materi tentang kisah kerasulan Nabi Muhammad yang bisa memberikan penguatan. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di gua ketika berkholwat, juga. Kemudian berkholwat artinya mengasihkan diri untuk beribadah dan bertafakkur. Ya. Dan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, wahyu kedua, sedangkan wahyu kedua yang diturunkan Allah adalah Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah ini, dan dari hasil pelajari materi dan proyek yang telah kalian presentasikan tadi, adakah yang dapat mengoreksi apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasul yang memiliki halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabian. Jadi tepuk tangan semuanya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Nabi Muhammad seperti juga dengan nabi-nabi yang lainnya memiliki mukjizat. Itu sebagai apa? Sebagai penguat atau sebagai bukti untuk mematahkan kaum kafir yang menentang Nabi, gitu ya. Sebagai bukti bahwa ini merupakan hal luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita memahami tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad menjadi Rasul, kemudian bagaimana strategi dalam berdakwah dan juga apa saja mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, maka yang seterusnya harus kita lakukan adalah membiasakan diri. Nah, seperti
seperti yang tadi bisa Nabi Muhammad berdakwah, kita pun harus terbiasa untuk menyampaikan kebenaran, ya. Kita harus meneladani segala tingkah laku dan juga keseharian apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu harus selalu kita teladani dalam keseharian kita. Kita juga tidak boleh untuk berputus asa. Nah, kita juga harus senantiasa istiqomah melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi kisah Nabi Muhammad SAW dan apa saja hikmah yang dapat kita ambil pelajaran untuk saat ini. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu ya. Jadi untuk hari ini kita membahas tentang kenabian Nabi, bagaimana kenabian Nabi Muhammad, bagaimana beliau saat pertama kali menerima wahyu, kemudian bagaimana juga cara dalam berdakwah. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang hikmah dari Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini seperti biasa, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, itu tadi adalah lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, dari lagu tersebut kita harus belajar bahwa kita semua warga negara Indonesia merupakan satu kesatuan ya, yang tidak boleh saling tercerai-berai, tidak boleh saling membeda-bedakan, gitu ya. Jadi kita memiliki satu bahasa, gitu ya, satu tanah air itu, dan kita semua harus senantiasa menyadari itu agar tidak mudah dipecah belah, agar tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Jadi kita semua merupakan sama tanah air satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita menutup ya. Seperti biasa kita bersama-sama doa dulu, doa kafaratul majlis. Ayo, yuk. Bismillah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi adalah doa penutup kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan doa tersebut apa-apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa Bapak senantiasa berpesan kalian di rumah yang rajin belajar, ya, yang rajin belajar, patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua, sayang kepada saudara kalian di rumah, gitu ya, dan senantiasa berbuat